ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua menginginkan kebahagiaan. Dan itu hanya bisa diraih dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita semua tentu ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, tanpa banyak hambatan, rintangan. Mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa umat berikut nabinya, nabi dan umatnya. Diperlihatkan kepada beliau Nabi Musa dan umatnya. Kemudian diperlihatkan juga kepada beliau umat beliau sendiri dalam jumlah yang sangat banyak sekali ketika itu. Kemudian disampaikan kepada beliau bahwa di tengah-tengah mereka ada 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab menunjukkan akan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyampaikan demikian ke tengah-tengah sahabat, maka para sahabat berdiskusi. Di antara mereka mengira boleh jadi mereka adalah orang-orang yang mungkin lahir dalam keadaan muslim sehingga enggak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat boleh jadi mereka adalah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat-pendapat yang lain. Setelah disampaikan pendapat-pendapat itu dan sampai ke telinga beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau keluar dan menyampaikan kepada para sahabat tentang siapakah mereka ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan humul ladina la yastarqun wa la yaqtuun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang enggak minta ruqyah,
Mereka adalah orang-orang yang tidak mengobati luka mereka dengan besi panas. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa sial dengan sesuatu. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menarik kesimpulan dari pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa intinya yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab, atau dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membuat bab dalam kitab beliau, Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bila hisab wala adab. Bab bahwa barang siapa yang memurnikan tauhid kepada Allah dengan semurni-murninya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Yani apabila dia betul-betul memurnikan tauhid, ya, la ilaha illallah, dia murnikan sebetul-betulnya, maka dia akan mudah masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa mampir dulu ke neraka. Ya, kita semua tentu menginginkan demikian. Tinggal yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dapat memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya? Bagaimana caranya agar kita tauhid kita betul-betul terjaga, betul-betul murni? Caranya adalah dengan kita belajar tauhid. Caranya adalah dengan kita belajar lebih lanjut tauhid. Apa saja yang dapat merusak tauhid, apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dengan begitu kita bisa menjaga tauhid dari yang merusaknya dan dari yang mengurangi kesempurnaannya, sehingga dengan begitu kita bisa memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Ya. Inilah cara agar kita dapat memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya. Dengan kita mempelajari kitab-kitab tauhid, dengan kita mempelajari kitab-kitab akidah, yang mana di sana diterangkan lebih lanjut apa saja yang dapat merusak tauhid, apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Secara singkat, meskipun pembahasan ini panjang, tetapi karena waktu yang singkat, di sini khatib menjelaskan secara garis besar bahwa yang dapat merusak tauhid atau membatalkannya itulah syirik akbar atau syirik besar, ya. Sedangkan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid itulah syirik asghar atau syirik kecil, ya. Apa contohnya agar kita dapat menjaga tauhid kita dari syirik akbar, demikian pula dari syirik asghar? Syirik akbar ini biasanya terjadi dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Dalam rububiyah, yakni dengan adanya keyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala ada juga yang ikut serta menguasai alam semesta, mengatur alam semesta. Ini syirik akbar yang dapat merusak atau membatalkan tauhid seseorang. Kalau punya keyakinan bahwa di samping Allah ada penguasa yang lain, ada dewa, ada dewi, ada penguasa-penguasa lainnya, ya, maka dia jatuh ke dalam syirik akbar, dan dengan begitu batal tauhidnya, dengan begitu rusak tauhidnya, sehingga dia tidak memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan jatuh ke dalam syirik, terkena firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya bahwa barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan masuk ke dalam surga, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim, orang-orang musyrik itu enggak akan dapatkan penolong yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka dari azab neraka, wal iyadu billah. Ini contoh syirik akbar terkait dengan rububiyah. Sedangkan contoh syirik akbar lainnya yang terkait dengan ibadah, dan ini yang sering terjadi, dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menerangkan hal ini, yaitu ketika mengalihkan atau mengarahkan ibadah apapun bentuknya, apapun macamnya,
kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun selain Allah itu dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala itu. Ibadah seperti berdoa, meminta pertolongan, meminta perlindungan, rukuk, sujud, bertawakal, berkurban, ketika dia arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuhlah ke dalam syirik akbar. Dengan begitu tauhidnya rusak. Dengan begitu tauhidnya bisa batal. Ya. Bertentangan dengan pernyataan yang dia ucapkan dalam salat dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yang mana di sini terdapat hasar, pembatasan, bahwa hanya kepada Allah lah segala macam bentuk ibadah ditujukan. Baik salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salat, ibadahku, kesedihanku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang sampai berkurban untuk selain Allah, membuat sesaji, membuat tumbal, berarti nggak paham terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan berarti nggak paham la ilaha illallah yang menghendaki untuk meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah seluruhnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang dapat merusak tauhid seseorang. Tinggal seseorang menjaga diri daripadanya. Selanjutnya dia jaga juga tauhid dia, di samping dari yang merusak tauhid, juga dari yang mengurangi kesempurnaan tauhid dia. Jadi nggak sempurna, jadi cacat, jadi bermasalah tauhidnya. Apa itu? Yakni asyirkul asghar. Itulah syirik kecil, ya, syirik kecil. Meskipun ini kecil, maka termasuk kabirah min kabairid dzunub, termasuk dosa yang sangat besar yang harus diwaspadai. Bahkan Nabi SAW lebih takut daripada fitnah al-masih ad-dajjal, menunjukkan besarnya dosa syirik. Meskipun syiriknya syirik kecil. Apa sajakah atau apa contoh dari syirik asghar agar kita dapat menjauhinya? Ya, yaitu syirik terkadang terkait dengan niat, terkadang terkait dengan ucapan, dan terkadang terkait dengan perbuatan. Terkait dengan niat, seperti seseorang niat yang mendorong dia beramal soleh adalah bukan lillah, tapi linnas, karena manusia. Ya, dia mau beramal kalau ada orang yang ngelihat, kalau nggak ada dia nggak mau beramal. Perhatiannya tertuju kepada manusia, sehingga keadaannya berbeda ketika sepi dan ketika rame. Ketika rame banyak yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan banyak, sedekah yang dia keluarkan banyak. Bahkan kalaupun sedekah dia maunya disuting, diperlihatkan supaya orang pada tahu. Ya, tapi kalau nggak diperlihatkan berat sekali, meskipun sedikit dia keluarkan berat. Seperti inilah keadaan orang-orang munafik, yang mana mereka yuraunan nas, beramal karena manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya. Inilah pentingnya dalam beramal, berakhlak mulia kita dikaitkan dengan Allah, adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya keyakinan di sana ada alam akhirat, alam di mana dia diberikan balasan terhadap amal soleh yang dia kerjakan. Ya, tidak seperti apa yang ditawarkan ke tengah-tengah manusia, ide bahwa manusia sudahlah nggak perlu pakai agama lagi, cukup misalnya pelajaran akhlak, moral dan budaya, nggak perlu pakai agama, nggak perlu dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan akhirat, yang ada nggak ada hasilnya, nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya, dan hasilnya nol. Akan banyak menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya berbuat baik di depan manusia, ketika nggak di depan manusia ketahuan ya sifat buruknya. Ini kalau tidak dihubungkan dengan agama, kalau tidak dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan alam akhirat, nggak terdorong. Misalnya ada rencana mau dihapus pelajaran agama dari sekolah-sekolah umum, diganti dengan pelajaran akhlak dan budaya atau moral dan budaya. Nggak ada hasilnya, nggak ada efeknya. Yang ada banyak orang-orang munafik. Yang ada banyak kan orang-orang yang nggak ikhlas beramal karena manusia, ketika nggak ada manusia nggak mau beramal. Ini kalau sampai seperti ini, yang ada kerusakan dan nggak terdorong, karena nggak ada janji pahala. Kalau misalnya seorang beramal soleh, berakhlak mulia, nggak ada ancaman azab kalau misalnya berakhlak buruk, beramal buruk, nggak terdorong. Maka hanya Islam saja yang bisa merubah akhlak manusia. Apabila akhlak
tanpa dihubungkan dengan akhirat, tanpa dikaitkan dengan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, hasilnya nol. Ketika ada gagasan, ide yang mau coba-coba dicetuskan, nanti nggak ada pelajaran agama, yang ada cuma pelajaran moral dan budaya, nol, nggak ada hasilnya. Yang ada banyak orang pada rusak. Kalau sampai dihilangkan pelajaran agama dari sekolah-sekolah umum, ya. Nah ini kenapa dalam Islam diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala adanya pengawasan agar seorang berakhlak mulia di manapun dia berada dan kapanpun, di tengah manusia atau ketika sepi, dia akan tetap dermawan. Ketika nggak ada manusia, dia akan sempatkan mungkin berinfak, bersedekah, bahkan mungkin bersedekah secara sembunyi-sembunyi, diketahui oleh manusia, karena yang dia harap, yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan karena ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Nah, yang dapat merusak tauhid seseorang, mengurangi kesempurnaan tauhid adalah ketika dalam amalnya bukan lillah tapi linnas, karena manusia. Demikian pula yang kedua adalah lidunya, karena dunia. Yang mendorong dia beramal saleh adalah dunia. Sebelum dia beramal, dia lihat dunia ada nggak dia peroleh, harta, kedudukan yang dia peroleh dari dunia dia dapatkan nggak. Kalau nggak, dia nggak mau beramal. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang iradahnya, perhatiannya tertuju kepada dunia dan kesenangannya, akan Allah kasih kepada mereka apa yang mereka inginkan dari dunia ini, tapi di akhirat mereka enggak memperoleh apa-apa selain neraka. Wa habita ma sana'u, dan akan hapus apa yang telah mereka kerjakan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamila, ta'isa 'abdul khamisah, in utiya radiya wa illam yu'ta sakhita." Ta'isa wan takasa wa idza syika falan takasha. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba khamilah, celaka hamba khamisah, yakni barang-barang atau perhiasan dunia perhatiannya, hamba dunia. Jika beri dia senang, kalau enggak dia marah, celaka dan tersungkurlah. Kalau terkena duri, kata Nabi SAW, semoga enggak tercabut. Yakni doa keburukan dari Rasulullah SAW kepadanya. Nah ini termasuk yang mengurangi kesempurnaan tauhid, yang membuat mendorong dia beramal adalah dunia. Kira-kira saya bersih-bersih masjid atau misalnya dia beramal soleh ini, kira-kira ada enggak dunia yang dia peroleh? Atau dia bantu orang lain, kira-kira ada enggak yang dia peroleh dari dunia? Bukan lillah. Ya. Seorang mukmin, seorang muslim, dia beramal lillah, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau umpamanya dilepaskan akhlak moral tanpa dikaitkan dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dihubungkan dengan akhirat yang ada nilainya nol, enggak akan ada efek hasilnya, yang ada banyak kemunafikan di sana sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di samping yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah syirik yang terkait dengan niat, karena manusia, karena dunia, juga ada syirik yang terkait dengan ucapan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid sehingga jadi cacat tauhidnya, sehingga dia sama saja tidak mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya, yaitu syirik dalam lisan, seperti bersumpah atas nama selain Allah. Ya, meskipun pakai nama Nabi pun haram, syirik. Kata Nabi SAW, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak." Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau telah berbuat kufur. Ya. Maka jangan sekali-kali kita bersumpah atas nama selain Allah, siapapun dan apapun. Hukumnya syirik. Ya, terkadang tersebar di kalangan kita, atau terkadang remaja-remaja kita ada penawaran mau sumpah pakai apa. Nah ini sudah seakan-akan memperbolehkan bersumpah atas nama selain Allah. Hukumnya haram, syirik. Ya, dapat menodai kesempurnaan tauhid seseorang. Maka beritahukan kepada mereka haram hukumnya bersumpah atas nama selain Allah.
Hanya boleh pakai nama Allah atau nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, atau dengan sifatnya, tidak dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga syirik adalah ketika menyandarkan, ya, seperti turunnya hujan, ya, kepada bintang ini, kepada bintang itu, atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala lainnya. Oh, sekarang ini musim hujan karena sekarang tahun apa misalnya. Ini syirik. Ya. Kita mendapatkan curahan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Ya, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita mendapatkan curahan hujan karena karunia Allah dan rahmat, bukan karena bintang ini, bintang itu. Sekarang tahun ini, tahun itu. Syirik kalau sampai kita nyandarkan, samanya kufur nikmat. Enggak mengakui nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seseorang menyandarkan terhindar dari musibah kepada selain Allah, kalau bukan karena kamu tentu saya sudah binasa. Sampai lupa kepada yang mengadakan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia ingat, kalau bukan karena Allah, tentu saya akan binasa. Walaupun misalnya ada orang lain di sana membantu menghindarkan dia dari musibah, boleh kita sandarkan, cuma jangan disamakan dengan Allah. Jangan sampai dia katakan kalau bukan karena Allah dan kamu, jangan. Karena dan ini seakan-akan menyamakan dengan Allah. Diganti dengan kalau bukan karena Allah, kemudian kamu, karena kemudian tidak menunjukkan keasaman. Perbuatan orang itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh syirik yang terkait dengan lisan. Maka jaga, ya, lisan kita meskipun ringan tapi bisa jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Demikian pula di sana ada syirik yang terkait dengan perbuatan, seperti seseorang pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung dengan keyakinan bahwa benda-benda ini dapat menghindarkan madarat, bahaya dari dirinya, mendatangkan manfaat, melariskan barang dagangan. Ini semua adalah syirik. Ya, kalau dia berkeyakinan bahwa benda-benda itu dengan sendirinya jatuh ke dalam syirik besar, bisa keluar dari Islam kalau sampai seperti itu. Tapi kalau berkeyakinan, oh ini sih saya yakin Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menghindarkan bahaya, Allah yang melariskan barang dagangan, barang-barang yang saya gantung seperti jimat dan lain sebagainya, itu cuma sekedar sebab. Kita katakan, mana bukti dalil bahwa itu sebagai sebab? Di Quran nggak ada, Allah nggak katakan sebagai sebab. Di hadis juga nggak ada, secara akal juga nggak nyambung itu sebagai sebab. Ya, sehingga yang benar ini termasuk syirik. Makanya kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka dia jatuh ke dalam kemusyrikan. Nah, inilah contoh-contoh secara garis besar yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang sehingga jadi cacat tauhidnya, sehingga dia tidak termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara murni, sehingga nggak masuk ke dalam 70.000 golongan yang dipermudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipermudah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya, dijauhkan dari segala yang dapat merusak tauhid, membatalkan tauhid, demikian pula dari yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.